Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Nama saya Besek Hunsayeni. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat menarik, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini. Saya berharap melalui presentasi ini kita bisa dapat lebih menghargai dan memahami bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu atau lebih tepatnya bahasa Melayu Riau yang telah digunakan sejak berabad-abad sebagai bahasa penghubung di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu telah lama dipakai oleh wilayah Asia Tenggara, terutama pada wilayah perdagangan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan wilayah Timur Nusantara. Masa penjajahan, masa Portugis dan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan luas meskipun Belanda mencoba menyebarluaskan bahasa Belanda. Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk pribumi yang sebagian besar menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. Balai Pustaka menerbitkan buku-buku berbahasa Melayu membantu perkembangan bahasa Melayu ke arah standar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia, menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional dengan nama baru, yaitu Bahasa Indonesia, karena sudah dikenal luas di Nusantara, bersifat netral dan tidak mewakili etnis tertentu, dan memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Masa kemerdekaan dan sesudahnya. Pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. 1950 sampai sekarang, bahasa Indonesia terus dikembangkan melalui pendidikan, media, sastra, dan teknologi. Dibentuk lembaga seperti Pusat Bahasa untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ejaan mengalami pembaruan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Melindo. Lalu ejaan yang disempurnakan tahun 1972 dan kini Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya perkembangan terkini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, masuk dalam kurikulum internasional, dan digunakan di berbagai media digital. Banyak diserap kata-kata asing, khususnya dari Inggris. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton presentasi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.